Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Irfan. Saya di sini akan mengisi pesantren kilat di SMPN 5 Cilegon dengan materi berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada guru. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu definisi dari berbuat baik. Jadi berbuat baik ini dalam istilah agama Islam disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah suatu amalan atau suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang manusia yang bisa mengarah pada hal-hal yang baik dan bisa mengarah pada hal-hal yang buruk. Itu namanya akhlak. Dan akhlak ini dipengaruhi oleh satu, dari hati. Kalau hatinya jelek, maka semua anggota badan yang mengerjakan sesuatu itu jadi jelek. Semuanya ikut jelek. Yang kedua, yaitu pikiran. Jadi hatinya bersih tapi pikirannya ini jelek, maka dia akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan juga yang jelek. Dan yang ketiga, yaitu dari pergaulan. Hatinya bersih, pikirannya jernih, baik, ternyata pergaulannya jelek, maka itu juga bisa mempengaruhi akhlak seseorang, bisa berubah menjadi jelek. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu tentang berbuat baik terhadap kedua orang tua dan kepada guru. Yang pertama yaitu kita membahas tentang wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua ataupun guru. Diterangkan di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel nomor surat 17 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffiw wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Di dalam surat Al-Isra ini Allah menjelaskan, Allah sudah mewajibkan terhadap hambanya yang pertama yaitu agar dia menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah tidak boleh mensekutukannya. Wala tusyriku bihi syai'an. Tidak boleh mensekutukan. Perintah yang kedua yaitu wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Jadi kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua ini sama dengan kedudukannya ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, maka sama saja kita ibadah kepada Allah. Hukumnya sama. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan ketika orang tua kita itu mungkin dalam kesehariannya
itu berbuat kesalahan, maka tidak boleh berkata uf. Nah, uf di dalam ayat ini dalam istilah Indonesia itu bisa dibahasakan secara luwesnya yaitu hus atau atau membentak dengan istilah-istilah yang lain. Itu tidak boleh. Dalam bahasa bentakan yang sedikit atau yang sekecil itu pun Allah melarang, apalagi dengan bahasa-bahasa yang lebih kasar. Maka Allah akan melaknat terhadap anak yang berani terhadap orang tua tadi. Maka di dalam hadisnya bisa diartikan sebagai anak yang durhaka. Itu yang perlu dicatat, anak yang durhaka. Nah, maka dari sini berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan setiap manusia kepada kedua orang tuanya. Kalau yang masih punya kedua orang tua bersyukur sekali bahwa hidup kita didampingi oleh kedua orang tua. Ada yang memberi nafkah, ada yang menasehati, ada yang memasakkan, itu bersyukur. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang ternyata hidupnya itu tidak seberuntung kita. Kita bisa membayangkan susahnya hidup di zaman sekarang yang tidak bisa menjalani ekonomi atau tidak bisa mendapatkan ekonomi yang seberuntung kita. Nah, itu harus bersyukur. Nah, yang selanjutnya poinnya masih tetap di poin yang pertama, yaitu bahwa kita harus tahu tentang definisi orang tua. Nah, orang tua itu di dalam Islam dibagi menjadi dua. Syekhul fil ilmi, syekhul fil kabir atau syekh fil umur. Jadi yang pertama, tua di dalam masalah keilmuan atau memang ilmunya lebih banyak walaupun dia masih kecil di bawah kita, tapi kalau ilmunya banyak itu dianggap orang tua, orang yang dituakan di dalam agama Islam. Yang kedua yaitu orang yang memang umurnya sudah tua. Nah, maka kedua kriteria ini, definisi ini harus kita muliakan, kita agungkan. Tidak boleh kita menyakiti hatinya, apalagi sampai melukai badannya. Itu tidak boleh. Yang tua di dalam masalah umur itu yang di dalam keluarga kita ada orang tua, ada bibi, ada om, atau ada paman, atau kakek, nenek, saudara-saudara kita yang memang umurnya di atas kita. Nah, itu dituakan, itu harus diagungkan. Nah, kalau berbuat salah itu dinasihati, tidak boleh dibentak. Nah, cara menasihati itu juga ada akhlaknya, ada aturannya, yaitu diajak sendiri, kemudian dinasihati empat mata, tidak boleh di depan umum. Itu namanya menjatuhkan. Nah, kemudian tua di dalam masalah ilmu. Nah, karena kita mungkin masih sekolah, nah namanya tua di dalam masalah ilmu itu adalah guru-guru kita. Mungkin guru-guru di SMPN 5, ada yang mungkin masih muda atau yang memang sudah sepuh. Nah, itu juga harus diagungkan, dimuliakan, tidak boleh disakiti hatinya. Nah, kalau disakiti itu hukumnya sama dengan menyakiti kedua orang tua. Kalau menyakiti kedua orang tua, maka hukumnya sama juga menyakiti Allah. Nah, nanti kita masuk di pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua, yang poin nomor 2, yaitu akibatnya bagi seorang anak atau manusia yang dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Secara dalil dijelaskan di dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, yaitu ridhor Rabbi fi ridhol walidi. Jadi ridhonya atau kesenangannya Tuhan Allah itu bersama dengan ridhonya atau senangnya kedua orang tua. Nah, bahasa secara simpelnya begini. Kalau orang tua kita senang, maka Allah juga senang.
Kalau orang tua kita senang, kita minta apapun kepada orang tua akan memberi, mengasih. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah senang terhadap kita, kita minta apapun kepada Allah, Allah juga akan memberi. Yang kedua, wasakhatul rabbi fi sakhatul walidi. Murkanya Allah bersama dengan murkanya kedua orang tua. Berarti ketika orang tua kita marah terhadap diri kita, maka Allah juga marah dengan kita. Kalau marahnya orang tua mungkin dengan omelan, dengan ucapan, atau mungkin kasarnya dengan pukulan. Tapi kalau Allah, murkanya itu dengan siksaan. Itu lebih berat. Sangat berat. Maka kita sebagai anak tidak boleh melanggar larangan-larangan agama. Termasuk di dalamnya adalah tidak boleh melanggar tadi akhlak-akhlak atau norma-norma akhlak di dalam agama Islam. Nah, termasuk di dalam sekolah juga sama. Kita nggak boleh berani terhadap gurunya. Walaupun gurunya itu kelihatan lemah, kita tidak boleh mengebuli, tidak boleh ngejek terhadap guru-guru kita. Itu melanggar, dosa besar. Kita bisa sekolah, kita bisa pinter membaca, pinter nulis, pinter matematika, pinter biologi, macam-macam pelajaran itu juga karena guru. Salah satunya perantaranya guru kita. Nah, itu kita tidak boleh melanggar larangan-larangan agama tadi. Nah, akibatnya berat, akibatnya sangat berat. Nah, kita sebagai siswa atau sebagai manusia, kita supaya selalu bermanfaat, selalu positif, yaitu berbuat baik terhadap sesamanya, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Di dalam Riwayat Bukhari dijelaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi kita sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat terhadap manusia yang lain. Manusia yang lain itu banyak, teman kita, adik kita, kakak kita, apalagi guru-guru kita, orang tua kita. Itu harus bermanfaat. Jangan sampai kita hidup ini malah menyengsarakan orang lain. Itu berat. Dalam hadis dijelaskan salasun yustajabu lahu la syakka fihina. Yang pertama, jadi tidak ada 3 macam doa. Yang doa ini wajib dikabulkan oleh Allah. La syakka, tidak ada keraguan di dalam 3 doa ini. Wajib dikabulkan. Yang pertama, yaitu dakwatul walidi. Doanya kedua orang tua atas anaknya. Jadi ketika orang tua kita berdoa, entah itu doa baik ataupun doa jelek, itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati, jangan sampai orang tua kita itu melaknat terhadap diri kita karena jengkelnya, karena marahnya, itu jangan sampai. Dan ini ada sedikit cerita di wilayah Jawa Timur itu ada kisah tentang seorang anak yang berani terhadap orang tuanya. Waktu itu ibu, dia minta uang nggak diberi, akhirnya dia ngejar ibunya dengan golok, dengan parang. Ibunya dikejar, mau dibacok, mau dipukul dengan golok itu, ibunya jatuh. Nah, setelah jatuh refleks ngomong, matamu buta. Nah, ternyata dalam sekejap itu anaknya jatuh. Nah, setelah jatuh matanya tertusuk ranting pohon kedua-duanya. Pada saat itu juga langsung mata si anak itu buta. Di dalam cerita itu, ini kisah nyata di wilayah Kediri, Jawa Timur. Nah, itu menandakan bahwa ketika orang tua kita marah terhadap kita, dia berdoa, maka doanya entah itu baik ataupun jelek, doanya dikabulkan sama Allah. Hati-hati. Yang kedua, yaitu doanya musafir, wa da'watul musafiri. Doanya orang musafir itu mustajab. Yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doanya orang yang dianiaya.
Nah, ini juga hati-hati. Teman kita yang kita bully, kalau dia sampai diam, itu kita harus hati-hati. Kalau dia doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, hati-hati. Kamu nanti akan dibalas oleh Allah. Itu sangat hati-hati. Apalagi doanya guru yang teraniaya, doanya orang tua yang teraniaya. Allah sangat murka. Tiga doa macam doa ini, doanya orang tua, doanya musafir, doanya orang yang teraniaya, itu mustajab, dikabulkan langsung oleh Allah. Maka hati-hati betul, jangan sampai kita melanggarnya. Maka dijaga, akhlak itu harus dijaga. Dijaga dari ucapan, jangan sampai suka menyakiti, suka ngebully. Dari tangan, jangan jahil, jangan suka usil terhadap temannya. Atau kaki kita melangkah terhadap kepada tempat-tempat yang melanggar, tempat-tempat yang maksiat, itu tidak dilarang. Jangan sampai. Kemudian yang poin yang ketiga, kita akan membahas tentang keuntungan kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua atau guru. Di dalam hadis dijelaskan, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna makarimal akhlaqi min a'mali ahlil jannah. Jadi sesungguhnya mulianya atau baiknya akhlak atau budi pekerti itu termasuk amalannya ahli surga. Berarti bagaimana? Ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita itu bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Bisa masuk ke dalam surga. Maka kita harus belajar. Belajar di samping kita belajar ilmu keduniaan, ilmu matematika dan lain sebagainya, kita juga harus belajar ilmu akhirat. Bagaimana akhlak kita ini bisa baik. Nah, itu keuntungan yang pertama, bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga kalau dia tidak mempunyai akhlakul karimah. Yang kedua, jadi orang yang mempunyai akhlakul karimah, derajatnya atau kedudukannya itu sama dengan orang yang puasa dan orang yang sholat atau ibadah terus tanpa henti. Jadi di dalam hadis dijelaskan, Nabi bersabda, orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, maka dia akan menjumpai yudrikuhu darajatas shaim wal qaim. Jadi dia akan menjumpai derajatnya orang yang puasa dan orang yang ibadah sholat terus. Beruntung sekali bagi adik-adik atau teman-teman di SMP Negeri 5 Cilegon bisa mempunyai akhlakul karimah. Di samping pelajarannya bagus, akhlaknya juga bagus. Maka sangat beruntung sekali kita bisa mempunyai akhlakul karimah. Tadi sudah dijelaskan kewajiban tentang berbuat baik kepada orang tua, kemudian dijelaskan juga tentang akibatnya kalau tidak tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga dijelaskan tentang pahalanya atau keuntungannya kalau kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka adik-adik semuanya, teman-teman yang ada di SMP Negeri 5 Cilegon, kami berharap, semuanya berharap, maka bisa mempunyai akhlak karimah, tidak menuruti egoisnya masing-masing, tidak menuruti egonya masing-masing. Karena memang anak-anak di usia SMP ini egonya sangat tinggi. Dia suka mencari jati dirinya, tapi jangan sampai mencari jati diri yang salah. Kita berusaha lurus di dalam agama. Tadi tidak boleh menyakiti orang tua yang ada di lingkungan keluarga itu, baik orang tua, paman, bibi, kakek, nenek dan lain sebagainya, atau di lingkungan sekolah, guru-guru termasuk staf penjaga, kemudian staf-staf yang lain, itu juga tidak boleh disakiti, tidak boleh direndahkan.
Nah, kalau kita menyakiti hari ini, kita akan menjumpai balasannya nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Paling besarnya ancamannya adalah neraka. Terima kasih. Insya Allah itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Ada kurangnya, ada lebihnya, saya sebagai manusia biasa, kulu bani Adam khotta'un. Setiap manusia punya salah, tapi jangan sampai kesalahan itu dijadikan dasar. Wah, kalau kita punya salah berarti wajar karena manusia punya salah. Itu tidak. Kita meminimalisir jangan sampai berbuat salah. Tapi kalau kita berbuat salah, kita harus tobat. Minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.